Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 11. Di sini kita melanjutkan materi yaitu bab 2, berani hidup jujur. Ya anak-anakku sekalian, perhatikan konsep dari kita akan belajar berani hidup jujur itu. Yang pertama adalah pentingnya berani, pentingnya jujur, keutamaan berani, keutamaan jujur. Keutamaan berani membela kebenaran dan kejujuran, menjauhi perilaku penakut dan dusta, hidup nyaman dengan kejujuran. Bisa kalian lihat dalam foto ini, yang gambar 2.1 itu adalah pedagang sedang menimbang barang dagangannya. Itu adalah konsep kejujuran dalam sebuah perdagangan. 2.2 slogan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dan gambar yang kedua 2.3 sedang diambil sumpah dan dilantik untuk menduduki jabatan baru. Silakan anak-anakku sekalian untuk mengamati sebuah gambar itu berkaitan tentang hidup jujur. Nah, di sini kata jujur seolah-olah menjadi barang langka, bahkan hampir sirna. Lalu di manakah ya sebuah kejujuran itu? Nah, setiap sudut kehidupan tampak perilaku ketidakjujuran. Nah, saat di sekolah banyak peserta didik yang melakukan kebohongan, misalnya saat ulangan harian atau ujian setengah semester atau ujian akhir semester, ya, maupun perilaku yang lainnya yang menampilkan ketidakjujuran. Di sini kritis berikut ini, kemudian berikan tanggapanmu dengan beberapa sudut pandang. Contohnya di sisi agama, sosial, budaya, dan sebagainya. Selanjutnya ada wacana sebentar lagi seorang penghuni surga akan masuk. Itu bisa kalian lihat ya, dibaca. Pentingnya memiliki sifat syaja'ah. Masuk sub yang pertama. Allah memerintahkan kepada seseorang beriman agar tidak menjadi penakut dan pengecut, karena rasa takut dan pengecut itu membawa kegagalan dan kekalahan. Keberanian adalah keutamaan keimanan. Ada tuntutan keimanan. Iman pada Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita menjadi orang yang berani menghadapi beragam tantangan dalam hidup ini. Tantangan utama yang kita hadapi adalah memperjuangkan kebenaran dalam hidup ini. Tantangan utama yang harus dihadapi adalah memperjuangkan kebenaran meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qulil haqqo walau kanal murran." Katakanlah yang benar walau itu pahit. Hadis riwayat Ahmad. Nah, istilah ini tidak menyukai orang yang lemah atau penakut, intinya. Selanjutnya ditegaskan dalam surat Al-Imran yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 139. Yang kedua, pentingnya memiliki sifat jujur.
Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan telah sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu adalah ke surga. Bisa kalian lihat ya, di situ di gambar 2.7 melakukan kerja sama dengan jujur. Selanjutnya yang kedua, peserta didik selalu bersalaman setelah bekerja kelompok dengan baik. Jujur. Yang C, harus berani jujur. Nah, pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai seperti sebuah kejujuran. Kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Sebaliknya betapa bahayanya sebuah kebohongan akan mengantarkan pelakunya tidak dipercaya oleh orang lain. Dalam surat Al-Imran ayat 161, barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukan, dan mereka tidak dizalimi. Hadisnya hadis riwayat Ibnu Majah. Di gambar 2.9, hadiah yang diperoleh atau kejujuran sesama teman. Menjaga amanah yang menunaikan dengan baik terhadap hak-hak Allah SWT dan hak manusia tanpa terpengaruh oleh perubahan keadaan, baik susah maupun senang. Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan berbuat hati kita menjadi tenang, mendapatkan kemudahan dalam hidup, selamat dari azab dan bahaya, membawa kepada kebaikan, dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya, menerapkan perilaku mulia. Di sini ada wacana, jujurlah maka kamu akan untung di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Itu bisa kalian baca. Nah, rangkumannya adalah jujur mengatakan atau melakukan sesuai dengan kenyataan. Lawan jujur adalah dusta, yaitu mengatakan atau melakukan sesuatu tidak sesuai apa yang sebenarnya. Jujur merupakan sebagian dari ruh agama. Barang siapa yang berbuat jujur, ia akan memperoleh kebaikan dan sedang menuju surga. Yang ketiga, ada beberapa jenis jujur. Dilihat dari perilakunya, yaitu jujur dalam berbuat, jujur dalam perkataan, jujur dalam hati, dalam niat, dan jujur dalam berjanji. Yang keempat, kejujuran bisa melemah karena melemahnya tekad. Kejujuran juga bisa melemah akibat pergaulan. Yang kelima, jujur bisa dilakukan di mana saja, di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, itu anak-anakku sekalian, materi dari bab 2, berani hidup jujur. Karena jujur adalah bagian dari ruh agama kita. Nah, itu saja penjelasannya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.